selamat datang di podcast kita kali ini, Pemuda dalam Transisi Agraria. Bersama saya Pramasya Vindya Kusandari. Nah, di sini kita nggak cuma ngobrol soal tanah ya, tapi juga soal siapa yang pegang kendali, lalu siapa yang tersingkir, dan siapa yang masih berjuang. Nah, karena kita percaya masalah agraria itu bukan cuma soal teknis ya, tetapi juga soal kekuasaan, keadilan, dan masa depan. Nah, untuk ngobrol soal ini lebih lanjut, tentunya saya nggak sendirian ya. Saya ditemani oleh Mbak Nova. Selamat datang Mbak Nova. Selamat datang. Ya, jadi Mbak Nova ini dari Lebong ya? Iya, dari Lebong. Desa apa Mbak tuh kalau boleh tahu? Lebongnya di Desa Talangdono, Kecamatan Talangdono. Topos. Ya. Okay. Jadi selamat datang ya Mbak ya di podcast Akar. Ini kali pertamanya Mbak ke Akar kah atau gimana? Iya, ini kali pertama. Kali pertama ke Akar ya. Semoga kesan pertama kali ke Akar baik ya Mbak ya. Iya. Oke. Ya, jadi terima kasih sekali lagi buat Mbak Nova yang sudah hadir dan mau berbagi cerita bersama teman-teman yang menonton podcast di rumahnya mungkin. Dan juga buat teman-teman Akar yang terus menjaga ruang ini tetap hidup. Nah, di episode kali ini kita bakal mulai dari satu cerita yang cukup dekat dan nyata. Cerita tentang Mbak Nova ya, yang sempat kepikiran buat bahasanya meninggalkan desa mungkin ya Mbak ya. Iya. Bukan karena nggak peduli sama tanahnya, tapi karena ada konflik hutan adat yang bikin keadaan itu jadi nggak pasti. Ditambah lagi secara realistis, pilihan ekonomi di luar desa itu kelihatan lebih menjanjikan ya Mbak ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kadang keputusan untuk pergi itu bukan sesederhana mau atau enggak, tetapi ada tekanan dan keadaan yang mendorong ke arah sana. Banyak yang bilang sekarang pemuda itu udah nggak lagi tertarik bertani, tapi benar gak sih itu murni karena mereka nggak mau atau ada hal lain yang bikin mereka nggak punya pilihan? Nah, di episode kali ini kita bakal coba bahas itu lebih dalam lagi. Nah Mbak, kalau kita mulai dari pengalaman Mbak dulu ya, apa yang sebenarnya bikin Mbak tuh sampai sempat ingin meninggalkan tanah Mbak sendiri gitu? Sebenarnya ini dimulai dari ini sih ya. Dari dulu tuh ada konflik di desa gitu ya, antara warga desa dengan pihak pemerintah gitu, TNKS gitu ya. Jadi awal mulanya dulu ini kan tanah adat ini turun temurun ya, dari nenek moyang kita sampailah ke orang tua kita gitu kan. Nah, jadi pada suatu saat itu tibalah ada patok-patok gitu, perbatasan antara ini udah masuk TNKS gitu, tanah kalian udah masuk TNKS dan kalian tidak bisa mengambil ini gitu, karena udah ada sejenis surat perintah dari pemerintah gitu bahwa ini masuk ke tanahnya TNKS gitu. Terus ya kami kan hutan itu bukan sekedar hutan pepohonan aja ya. Jadi di sana kami menggantungkan hampir dari setengah hidup kita gitu di hutan gitu. Kami menanam kopi, sayur-sayuran gitu kan, buah-buahan di sana semuanya. Hampir setengah hidup kami di hutan itu gitu, di tanah kami gitu kan. Jadi kalau misalkan tanah kami diambil, ruang hidup kami hilang gitu kan. Seperti itu. Jadi sempat kepikiran, nanti kalau misalkan udah selesai sekolah kayaknya merantau lebih bagus ini kayak gitu kan. Karena ya gini gitu, apa yang bisa diharapkan lagi gitu pada saat itu ya. Pada saat itu. Kadang orang itu kan lihat itu sebagai keputusan pribadi ya Mbak ya. Tapi sebenarnya menurut Mbak itu benar-benar pilihan dari Mbak sendiri atau sebenarnya karena memang tidak ada pilihan lain? Sebenarnya bukan keputusan pribadi ya. Kami punya dua pilihan pada saat itu. Bertahan menjadi ilegal di tanah kami sendiri atau angkat kaki ke kota menjadi buruh gitu. Sebenarnya pilihan dua itu tidak ada yang menguntungkan ya bagi kami gitu. Jadi masih bingung juga, ini arahnya kemana gitu kan. Tapi masyarakat itu mencoba gitu, bagaimana cara melawan ini gitu kan. Karena kami benar-benar kehilangan ruang hidup kalau misalkan itu diambil oleh TNKS gitu. Jadi kami mungkin ini yang namanya kekuatan bersama gitu ya. Jadi masyarakat adat itu bersama-sama gitu, mereka sepakat kita lawan yuk gitu. Kita lawan gitu. Alhamdulillah kemarin kami didampingi juga ya oleh Akar Global Inisiatif gitu. Para orang tua kami didampingi sehingga kami tidak lagi berkonflik gitu. Dan sekarang insya Allah
nanti bulan berapa ya saya lupa, itu udah ada penerbitan SK hutan adatnya gitu. Ya, jadi gimana ya? Untuk kemarin kan ada pikiran gitu kan mau meninggalkan desa gitu. Jadi kayak yang kayaknya masih ada harapan ini di desa ini gitu kan. Jadi kayak seperti itu sih. Kalau diingat-ingat lagi ya Mbak ya, itu sejak kapan Mbak mulai ngerasa kalau bertani itu udah nggak menjanjikan buat masa depan? Sebenarnya nggak sampai yang memikirkan bahwa bertani itu tidak menjanjikan sih, tapi pernah terbesit gitu kan, kayak yang mikir pada saat itu ya, harga-harga sudah mulai pada naik. Memang sih kalau sekarang kan komoditas kami itu kopi ya. Kopi sekarang itu harganya udah nggak seperti 10 tahun ke belakang gitu kan, udah ada kenaikan. Tapi ya seperti kita ketahui ya kan, ini apa ya, harga-harga sekarang kan udah semakin naik ya, iya, semuanya udah pada naik. Jadi biaya perawatannya itu kadang itu hasil panen tidak bisa membackup apa ya, biaya perawatannya itu gitu. Jadi kayak yang sempat kayak yang mikir, ini sudah tidak menjanjikan. Kami hanya bisa hidup sehari-hari, sedangkan kami kan punya adik-adik gitu, atau yang sudah nikah kan punya anak yang perlu disekolahkan, itu lebih tinggi gitu kan. Jadi kayak yang apa ya gitu kan, kita hanya bergantung pada tanah ini, sedangkan kami kan sekarang udah ini ya Kak ya, udah tidak bisa membuka lahan baru karena udah ada perbatasan antara hutan adat dengan TNKS kan. Nah jadi kalau misalkan dulu itu, kalau misalkan kita buka lahan ini ya, kalau misalkan unsur haranya sudah tidak sudah kurang bagus gitu, para orang tua kami itu menutup dulu lahan itu, biarkan dulu dia lestari lagi gitu, membuka yang lain gitu. Nah jadi kualitas tanahnya lebih bagus ya Kak ya. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang kan tidak bisa lagi, kami hanya mempunyai sedikit tanah peninggalan nenek moyang kami itu gitu. Ya kan memang kalau dulunya luas gitu kan. Ya kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 ya tanah itu kan dibagi 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin itu hanya 5 hektar digunakan diolah oleh satu keluarga, sekarang kan udah dibagi, anaknya nikah yang ini, yang itu nikah, jadi 1 hektar gitu kan. Jadi terbatas ya terbatas gitu. Jadi semakin turun gitu ya, semakin dibagi-bagi tanahnya gitu. Jadi kalau misalkan ya ini 1/2 hektar gitu, mau bergantung semuanya di sana, ya gimana ya gitu ke depannya, ya nggak cukup gitu, biaya perawatannya udah berapa gitu kan, beli pupuk, beli racunnya gitu, nggak balance kan ya. Nah biasanya kan ada perubahan yang kerasa pelan-pelan gitu ya Mbak ya. Nah menurut Mbak sendiri apa sih yang berubah di desa sekarang itu? Tanahnya kah, kondisi ekonominya, atau ada hubungan sosialnya Mbak? Oke. Kalau misalkan dibilang kalau misalkan dari tanah gitu kan, itu udah banyak perubahan gitu. Yang seperti dibilang saya tadi kan, dulu kita untuk mengembalikan unsur haranya itu dengan cara menutup dulu lahan itu gitu, biarkan dia bertumbuh lagi gitu kan. Kalau sekarang tidak bisa gitu. Jadi karena hal itu kami mau tidak mau kan merawatnya dengan menggunakan pestisida gitu. Jadi kan tanahnya semakin gersang kalau saya lihat ya, semakin gersang, dan pertumbuhan tumbuhan di situ tuh tidak optimal kayak dulu lagi, tidak bisa gitu. Jadi semakin lama semakin hasilnya semakin dikit gitu, semakin menurun gitu. Jadi itu sih yang berubah dari tanah. Terus ya yang tadi yang semakin kecil karena sudah dibagi warisannya gitu kan dari situ. Terus kalau misalkan dari ekonomi ya sudah jelas ya, serba mahal gitu ya. Sudah serba mahal, dari pupuk, dari racun, dari konsumsi rumah tangga, itu kan udah ini ya, udah naik semua gitu. Jadi dari ekonominya udah berubah sih menurut saya. Terus di tempat kami kan sedikit ya yang ASN atau P3K sekarang gitu.
itu sangat sedikit, dan yang membuka warung gitu ada tapi tidak seberapa gitu. Nggak banyak ya Mbak ya? Kalau dari apa tadi, sosial ya? Sosialnya. Kalau dari sosialnya juga jauh sih, ini yang menyedihkan. Kenapa Ya menyedihkan menurut saya. Kalau dulu misalkan ada yang mau membuka lahan gitu kan, itu dikerjakan secara gotong royong gitu. Ya kalaupun sawah gitu, kalau misalkan mau nanam, itu sistemnya, kalau bahasa Rejangnya itu alibilai. Alibilai itu misalkan saya membantu di sawahnya ini Mbak Didi misalkan, nah nanti gantian Mbak Didi bantuin kami gitu. Itu kan gotong royong gitu kan. Betul. Nah kalau sekarang itu sudah jarang ditemukan gitu. Malah sekarang itu sistemnya kayak yang upah harian. Gitu. Dan pemudanya juga jadi lebih sedikit ya Mbak ya? Karena tadi Mbak bilang udah ada yang ngerantau keluar. Nah, kalau lihat kondisi sekarang gitu, gimana perasaan Mbak itu ngelihat generasi Mbak pemuda-pemuda itu makin jauh dari tanah atau desanya sendiri? Gimana ya? Sedih sih, sebenarnya sedih. Tapi nggak bisa nyalahin teman-teman juga ya. Mereka punya kehidupannya sendiri gitu. Kita juga tidak bisa membackup kehidupan mereka gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat perbedaannya yang dulu kan, orang tua kan sering bercerita kan, kami dulu nih, teman-teman kami nih, kalau misalkan ini ke kebun ini gitu kan, terus uangnya dikumpulkan, nanti kita main sama-sama gitu. Kayak yang kok pas kami dewasa sesepi ini ya gitu, kayak yang kok desa sebenarnya kalau misalkan dihitung-hitung ya dari angkatan aku aja gitu kan, itu lumayan banyak loh gitu. Tapi kemana aja mereka ini gitu kan. Sudah itu pas kita ini pas dipikirkan lagi, oh ternyata ini udah merantau ke sini, oh ternyata ini udah kerja di sini, udah di sana gitu. Hampir dari 70% teman-teman kami itu lebih memilih merantau gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gitu kan, nanti setelah sekolah mau kemana? Aku mau ke sana aja gitu. Ada kerjaan di sana yang lebih menjanjikan gitu. Kayak yang sedih aja sih, kayak yang sebenarnya kita bisa loh membangun desa kita bersama-sama ya. Gitu. Kayak yang tapi semakin kesini semakin dikit pemuda-pemuda desa gitu. Contohnya aja di tempat kami ya, biasanya kalau orang menikah itu masih ada gotong royong ya. Masih ada gotong royong untuk membuat apa ya namanya, dekorasi. Ya dekorasi untuk menikah itu biasanya ada kumpul panitia gitu kan, rapat panitia jatuhnya ya. Kita membuat dekorasi sederhana gitu kan, sama-sama gitu. Sekarang udah nggak lagi, semenjak aku nggak pernah ngerasain itu. Tapi dulu tuh sering lihat para om-om gitu kan, om kita atau tante-tante kita dulu tuh kalau misalkan mau nikah teman-temannya datang loh gitu. Pas kita nikah misalkan ada angkatan kita mau menikah gitu kan, loh kok udah nggak ada ya gitu. Sampai kayak yang bingung mau nentuin siapa ya yang bantuin ini nanti apa ya, jadi pendamping ini nih apa, bridesmaid? Iya sejenis itulah, tapi yang lebih ke pribadi kan itu pun susah gitu. Kayak yang wow, sangat ini udah berkurang ya. Palingan mereka pulang nanti mau menikah, itu pindah lagi ke tempat yang lain. Karena ya lebih menjanjikan gitu. Ini Mbak terakhir ya. Terus kalau dipikir lebih jauh lagi, itu apa sih yang hilang ketika pemuda itu pergi dari desa? Bukan cuma dari sisi ekonomi aja ya Mbak ya, tapi juga budaya dan pengetahuan gitu. Kalau misalkan yang hilang banyak sih. Ya contohnya tadi nilai dari ini gotong royong gitu kan, adat itu tuh hilang. Karena ya sudah jarang lagi gitu ya kita mau lihat anak-anak belajar. Misalkan kalau dari adat kan, kita kan di Lebong itu ada yang namanya kejai gitu kan. Nah itu tuh kan harusnya anak-anak perempuan-perempuan muda gitu kan. Nah itu untuk mencari anggotanya saja susah gitu. Itu benar-benar kehilangan kita gitu kan. Terus masalah adat, misalkan hukum adat untuk pernikahan gitu kan. Jadi para orang tua ini mau mengajarkan siapa gitu. Iya, misalkan untuk menjadi apa ya, pembicara pas misalkan ada acara adat gitu kan.
harusnya kan yang diajarkan ya bukan sesama orang tua lagi gitu kan, pasti mereka sudah paham gitu, perlunya anak muda gitu kan. Tapi ya anak mudanya banyak merantau gitu, jadi sudah gimana ya, sudah mulai berkurang gitu, terkikis gitu. Udah nggak utuh lagi ya Mbak. Nah, itu aja sebenarnya Mbak pertanyaan-pertanyaannya santai, dan semoga buat Mbak Nova tetap semangat ya. Tetap semangat, dan Mbak juga tadi bilang kan ternyata masih ada harapan kok di desa. Oke, jadi sekali lagi makasih untuk Mbak Nova yang sudah berbagi cerita hari ini, dan juga buat teman-teman Akar yang terus menjaga ruang ini tetap hidup. Nah, mungkin selama ini kita sering dengar kalau pemuda itu meninggalkan desa, tapi mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka pergi, tetapi apa yang bikin mereka nggak bisa bertahan di tanahnya sendiri gitu. Karena di balik itu semua ada sistem yang pelan-pelan mengambil kehidupan mereka. Jadi ini bukan soal pemuda malas atau nggak mau bertani ya Mbak ya, tapi soal bagaimana mereka dipaksa menjauh dari tanahnya sendiri gitu. Pertanyaan sekarang, kita mau gimana? Mau diam aja kah atau mau mulai berbuat sesuatu? Nah, mungkin itu aja Mbak Nova. Terima kasih sekali lagi, udah makasih berkali-kali datang lagi ke Akar ya Mbak, mampir-mampir lagi ke Akar. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya.